Bro. Makin kita fokus aja ke Sabar. Kamera mati. HP lu mati, Sal. Kameranya Nggak ngerekam. Dari tadi. Tunggu. Ya. Dari tadi. Cabut bro. Serius lu, Sal? Cabut. Udah ngerekam dari tadi. Iya. Ini ada yang ngeluarin dari HP gua. Tolong! Oke guys, kembali lagi di Hoax. Horor lawaks. Oke. Jadi hari ini di Al kita kedatangan orang jauh. Idi jauh. Masih satu Jauh pulau banget sih. kali. Masih satu pulau sih. Iya. Tapi dulu pernah nggak ya di sini ya? Pernah banget. Nyampe sekarang lah. Oh, sampai sekarang. Dia tuh orang yang paling sering kalau lagi main disamperin ibunya. Itu dulu pas kecil. Sekarang udah enggak. Sekarang bagus bandel. Bagus bandel. Bagus tuh siapa? Kita kenalin aja Oh dulu, iya, bro. astaga. Oke. Oke, perkenalkan bro. Nama gue Cornelius Bagus, biasa dipanggil Bagus. Ya. Gue anak Barakan Blok G3. Barak belakang. Orang-orang ini nggak tahu barak itu apa. Oke. Gang anjir, gang. Ya, geng nggak bisa dibilangin gang. Oh iya Bang. sih. Benar juga sih. Nggak ada tembusannya, bro. Jalan buntu komplek. Ya pokoknya rumah gue sederetan sama Aldi. Tuh. Jadi karena sejak kapan ya? Lu kan tinggal di sini 2006. dari 2006 ya. Terus lu kuliah ke luar kota ya? Sekolah dan kuliah keluar kota kan? Iya. SMA lu di sana ya? Dari SMA. Tepatnya di mana tuh luar kotanya tuh? Di Semarang, Jawa Tengah. Oh, Semarang, Jawa Tengah. Nah, gue undang lu ke sini ini mau ceritain tentang pengalaman lu di Semarang, Jawa Tengah itu. Ya soalnya kan tadi lu di lapangan kayak bilang banyak. Iya. Gue banyak. Jadi Bagus nih punya banyak cerita. Walaupun kejadian sama nggak apa-apa, Gus. Berarti dari situ kita mungkin bisa baca sifat makhluk selain kita gitu loh. Iya. Kenapa kelakuannya kayak gitu? Nah, gimana Gus? Langsung aja ceritain. Ya pertama ya dari gue awal pindah. Oke, pindah. Pindah Semarang nih. Gue pindah ke Semarang. Gue kan 2 bersaudara nih sama abang gue. Abang gue udah kuliah 2015 dia udah pindah. Dengan gue 2017 selang 2 tahun. Berarti selama 2 tahun di sini lu tanpa abang lu lah ya, Tanpa abang gue. Setelah gue pindah ke sana, gue kan mengenali seluk-beluk Semarang. Lu telusuri lah tuh Semarang. Gue telusuri semuanya. Dari makanannya, tempat wisatanya, tempat mistis-mistisnya. Termasuk tempat mistis juga. Mistis ada di Semarang, terkenal Apa sih Semarang tuh tempat mistisnya? Lawang Sewu. Oh, yang pintu 1000 pintu. Emang ada 1000 ya? Nggak ada. Oh, nggak. Istilah aja karena kayak banyak banget Soalnya ya. ya malas juga orang ngitungin, udah 1000 aja dah. Itu juga saik sih, Itu saik banget. itu saiknya itu gue juga pernah waktu jadi waktu itu gue dari Ini kurang ajar soalnya. Lalu, ini kurang ajar di kompleks sendiri diganggu kita. Iya. Gue kan bukan Gua orang sini anjing. Goblok. Sia, tolong. Jadi waktu itu gue dari Tegal. Waktu itu keluarga gue ada kerjaan lah di Tegal. Dan orang tua gue tuh yang dari ibu asli Semarang. Jadi gue ya dari Tegal ya paling sekitar 3 jam 4 jam lah ke Semarang. Gue merinding kan. Kenapa anjing? Lanjut. Aldo di sini juga merinding. Kenapa anjing ya? Gue dingin banget tuh, pucet tangan gue nih, tuh keringetan. Perkenalan bro, ini barak gua. Bro, ini sebelum jadi lapangan. Ini tempat kebon. sampah. Gua nongkrong nggak ada 10 meter anjing dari sini, masa pada gak kenal goblok. Lanjut tadi sampai mana? Sorry. Ini nyampe gue
di Semarang. Gue pulang kampung dari Tegal ke Semarang. Iya. Terus? Gue di Semarang, gue lagi sama ada anggotanya orang tua gue. Iya. Kita jalan-jalan. Anggota bokap lu? Anggota bokap gue. Kita jalan-jalan ke Lawang Sewu. Oke. Wow. Masuk nggak? Kita masuk. Pertama kita emang awal-awal gue juga nggak tahu kalau Lawang Sewu tuh ada tempat tersembunyinya. Benar. Tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi Di bawah tanah. di bawah tanah. Ini beneran. Beneran. Gue nggak tahu ada tempat-tempat tersembunyi malah. Terus. Jadi di bawah tanahnya itu Kak, kalau nggak salah setahu gue tuh itu jadi tempat pemenggalan kepala. Kenapa sih? Dan di bawahnya itu kalau nggak salah itu ada apa nih? Tadi sama mana? Jadi ceritanya gue udah nyampe di Semarang. Gue lagi sama saudara gue yang lu tahu sendiri lah siapa? Raja Ubur-ubur. Oh, Siapa anjir? sudah ada saudara dia. Oh, Raja Ubur-ubur. Apa gue panggil Raja Ubur-uburnya? Tangannya dia habis ribut sama ubur-ubur, bro. Demi apa? Dia disengat, anjing. Terus gak berantem dong itu. Ya, agak berantem, dia disengat. Dia disengat di pantai. Berarti bisa. Dikira plastik, John. Dikira plastik ubur-ubur. Itu pun penyu pun kenapa makan plastik disangka ubur-ubur. Oh iya, Beneran. Jadi mana bisa sih penyu bedain plastik sama ubur-ubur dari jauh ya, tinggal caplok aja totoy plastik. Iya, bener. Ya. Berarti saudara lu bisa dibilang jellyfish man. Asik. Yang kayak gimana? Manusia ubur. Setengah doang. Oh, setengah. Tangannya setengah doang. Kalau Pangeran Juko kan di muka. Iya, terus Di tangan. pas ketemu ubur-ubur langsung taruh pala. Kental. Jadi Sama saudara lu gue terus. sama saudara gue berenam. Gua, bang gua, Raja Ubur-ubur, sama berarti berlima sama dua saudara gua. Iya. Berlima dan satu anggota Udah kek? bokap gua. Iya. Santai aja. Gua Marcel, RT 4. Gua berenam, kita jalan-jalan dulu awal. Perkenalan lah. Muter-muter dulu kan. Ini di dalamnya nih. Di dalam masih di atas. Ini posisi lu sama yang tadi Beli anggota kan anak buah bokap lu kan? Juga ada kan? Ada. Oke. Emang kan gue masih kecil, itu sekitar 2010. lu masih 2009. baru mau masuk SMA lah ya? SMP bro. SMP. Kita udah jalan nih, muter-muter, diajakin, udah ayo ke bawah. Ke bawah jadi itu ada itu tempat pemenggalan Tadi ya, kepala. Dan ada kayak bolongan itu buat ngebuang kepalanya ke kali. Oh, itu nyambung ke kali langsung. Nyambung ke kali langsung. Kenapa palanya dibuang sembarangan? Terus? Ya, Enggak, zaman dulu kan kita nggak tahu. Liar sih, iya. Sebelum ada HAM tuh parah. Nah, sebelum lanjut, Lawang Sewu tuh tempat apa sih? Pintunya 1000 tuh lu tahu nggak? Soalnya kan kalau yang kita lihat-lihat di YouTube itu dia kayak tempat duduknya kotak, terus ada katanya ada kamar bukan kamar mandi, tempat ininya di Al. Jadi dia kayak penjara. Jadi satu penjara tuh 11 orang bisa masuk. Iya itu. Dan bentuknya itu di bawah. Bentuknya kotak doang gitu. Jadi tidur berdiri, kencing berdiri. Itu emang itu di bawah. Tidur berdiri gini nih, gitu. Iya, itu di Itu bawah. di bawah. Itu di bawah. Tapi Jadi- Lawang Sewu itu bukan stasiun gitu ya? Bukan. Oh, Itu gimana ya nyebutinnya? Ya. Bocah betonjok palanya. Dia gak tahu gue dia kayaknya. Dia perkenalan sama lu. Pertak jalan-jalan mulu. Ya itu bisa dibilang ya tempat sejarahnya di Semarang sih. Jadi emang itu dari bekas Belanda, kalau gua nggak salah itu dari bekas Belanda. Jadi di bawahnya buat tawanan-tawanan orang Indonesia. Orang Indo, berarti yang dipenggal-penggal tuh orang Indo. Orang Indo. Jadi orang Indo udah di bawah tuh, dan itu jalannya kecil, jalan ke bawahnya kecil, dan itu juga sekitar sebetis ada air. Jadi becek. terendam air. Oh, bangunan itu tuh udah terendam air sebetis. Sebetis segini lah. Lu ke situ? Sekitar 30 cm. Gua ke bawah. Berarti becek dong celana lu. Dan kita kalau ke sana harus pakai sepatu boot. Emang disediain. Mereka nyediain. I see. Gue kira tuh kayak nggak ada prepper tiba-tiba becek-becekan, malunya pas keluar Lawang Sewu. Pas sampai becekan di mana? Dan emang itu jarang ada orang yang mau masuk situ, atau antara orang mau masuk itu atau enggak, orang juga belum tahu kalau itu ada di bawah.
Lu yang ngasih tahu itu ada apa? Ada jalan ke bawah tuh siapa? Anggota bokap gua. Oh, iya. Dia mungkin Akamsi Semarang kali ya, orang Semarang kali ya. Kurang tahu gua juga nggak memperhatiin nyari tahu. Soalnya dia tahu. Itu di Lawang Sewu tuh nggak ada tour gate atau gimana? Nah, ada di situ. Tapi ada tour gate. Dia ngikutin kita. Jadi kita udah. Bukan dia di depan. bukan dia di depan kita. Bukan. Di belakang. Ngikutin. Karena dia tahu dia di situ bakal ada makhluk lain. Enggak, jadi emang dia di belakang. Dia jagain misalnya kalau ada yang ketinggalan, ada kenapa-napa. Oh, isi. Jadi emang kita feeling gue sih kalau Lawang Sewu kesesat di Lawang Sewu, gue nangis. Kalau di bawahnya lu hilang beneran. Gue nangis sih dia. Kalau masih kalau ada sinyal. Di bawah nggak ada sinyal. Nggak ada bor. Nangis sih gue. Itu tinggal nangis aja teriak. Wah, itu kacau sih. Ya tapi ya mungkin kan ya biasa aja sih menurut orang-orang yang bisa ngeliat lah. Kita masuk nih. Dan setelah mentok tuh itu mungkin udah di renovasi oleh yang pengembang dari Lawang Sewu itu atau emang itu udah dari dulu. Jadi itu udah buntu. Jadi buntu kan kotak gitu. Pojokan ada gitu. Di pojokan sebelahnya kali. Oh, jadi di dalam Lawang Sewu itu ada kalinya. Sebelahnya. Jadi perbatasan sebelah persis. Itu ada kali. Yang tempat buang kepalanya yang tadi. Iya sih. Jadi udah di pojokan situ ada kotakan kecil itu sekitar diameternya apa anjir? Kaget gua. Kira kayak kucing gitu. Nggak ada. Enggak, gua takutnya kita kan ini kan kebon, guys. Takutnya ada garaga tok gitu. Tiba-tiba leher gua. Kalau dulu ada pas zamannya ada. Tempat soalnya walaupun Panji bisa ngobatin sebelum 8 jam, gua enggak tahu rumah Panji di mana. Ular bor. Kan kali sampingnya. Nah, jadi pas sudah mentok, jadi ada jalan ke kiri tapi itu di atas. Jadi kita harus manjat. Jadi pas mentok nih kita jalan kan lu bilang buntu. Tapi dari sebelah sininya, di kirinya ada jalan apa lorong? Kotak. Ada kotakan doang. Jadi kayak tembok dibolongin. Kotak sekitar diameternya 50 cm lah. 50 kali 50 cm kali 50 cm. Bisa dibilang kita bertiga nggak bisa masuk lah ya. Dulu gue bisa. Dulu gue masih kecil. Iya. Dulu masih ya orang-orang Indonesia sewajarnya bisa. Seharusnya. Berarti gue nggak wajar. Kita nggak wajar ya. Kita ini namanya dosis monster bro. Ini orang Indonesianya monsternya ini nih. Terus emang mukbang terus kan. Udah nih setelah masuk emang dari tour gate-nya bukan tour gate sih ibaratnya. Pendamping kita bukan kuncen juga. Emang yang kayak pengurusnya hafal map, hafal denanya itu. Dia ngasih tahu di sini mau nggak uji nyali. Jadi persis kalau nggak salah itu yang di bukan dunia lain atau apa gitu. Oh, yang pas dia gini-gini ada. Iya, itu bakun. Jadi kan itu gue nggak nonton. Lurusan tembok panjang. Sebelahnya tuh ada pipa-pipa. Iya. Dan bawahnya kan tergenang kan. Yang seperti tadi gue bilang. Kita dimatiin pertama kali. Lu dimatiin sama? Enggak. Lampunya. Jadi kan gue lu dipegang. Gua bingung anjir. Gua dimatiin. Gua kira lu nyampe pojok, yang tadi tergenang di belakang mati lo. Mati semua. Ya enggak gitu, Bro. Setelah itu kita udah nih dimatiin. Aman. Lampu senternya kita bawa. Iya. Antara 2 atau 3. Oh, berarti kita ulangi ya. Berarti tempat itu gelap. Itu nggak ada penerangan, dia sama sekali. Itu bawa senter. Kau ini orang Batak gak? Senter. Itu di bawah tuh nggak ada penerangan sama sekali dan itu malam posisinya. Jadi kita membawa senter. Kita membawa 3 atau 2 senter gitu. Demi Allah ya. Gue denger. Gue nggak suka. Ya lanjut aja, kita daripada mikirin yang lain mikirin nggak Gus, ini ganggu namanya Gus. Kalau kita nggak usah terganggu, kita biasa aja. Oh, cuek aja nggak ada apa-apa aja. Biar dia kesel, dia yang kesel malah frustasi darah tinggi bro. Kesel frustasi tiba-tiba berdiri sini aja. Santai. Lanjut. Setelah itu
Kan udah dimatiin itu. Matiin pertama nggak terjadi apa-apa. Yang kedua mulai terjadi. Jadi emang biar kita tidak merasakan ada yang ganggu kita. Biar maksudnya kayak lu jahilin gua. Ibaratnya lu saudara gua, lu jahilin gua. Biar nggak gitu kita semua pegangan tangan. Ya kan? Oh, maksudnya biar nggak ada salah takutan. Ya kan udah pegangan tangan semua, udah yakin, matiin lagi sama yang yang hafal denahnya. Dimatiin lagi senternya. Senternya. Terus gua sama saudara gua kakinya tuh dipegang. Dan misalnya ya itu lu lagi di kamar yang becek itu kan? Itu masih di bawah tanah yang becek. Dan itu bukan satu daerah doang yang becek. Itu satu bawah tanah itu becek semua. Becek semua. Iya. Karena udah tergenang semua sekitar 30 cm. Dan ada yang megang. Ada yang megang dan itu di bawah air. Jadi dia megang di atas mata kaki gua. Kalau yang gua rasain. Tapi yang pegang itu lu apa? Gua lu. Wow. Dan saudara gue itu pakai sepatu bot dong. Itu gue pakai sepatu bot dan gue Iya, gue salah. Sepatu boot kan. Maksudnya berarti kayak megangnya tuh nggak gini doang dia. Kalau gini doang sepatu boot nggak kerasa dia. Dan pasti kayak sepatu boot kan pasti gede. Iya. Jadi kan nggak mungkin ngepres sama sepatu kita. Jangan dengan kaki kita dong. Mau nggak mau pasti kayak agak neken. Dan itu gue kan mungkin kan misalnya orang-orang berpikir yang nonton nih pasti itu paling saudaranya, paling kan udah pegangan tangan. Kan udah pegangan tangan dan misalnya ada yang megang, nggak ada tangan yang basah pas itu. Udah gua cek ke semuanya, nggak ada yang basah. Sedangkan itu apalagi itu ya anjir. Ya. Sini gua bantu. Dan itu emang posisinya di bawah air, ya megangnya di bawah air. Mau nggak mau abis megang ya harusnya basah. Iya. Walaupun ada waktu buat ngelap tangan tetap pasti basah. Tapi kan ini misalnya nih kaki lu nih pakai sepatu boot nih. Ini yang dipegang mananya? Ini atas mata kaki. Di atas mata kaki di sini. Oh ini. Di sini. Ankle. Saudara gue tuh kenanya itu kena sepatu bootnya goyang. Kena kayak ibaratnya kaki lu kena. Kayak kesentuh gluk gitu. Kesentuh doang. Mungkin ini kaki lu, ini kaki saudara lu, dia megangnya gini nih. Kayak kesenggol gitu dia. Lu tahu siapa penyebabnya? Siapa? Itu kuncen belakang. Oh. Dia pegang tangan enggak? Jadi dia pegangan tangan dengan anggota bokap gua. Oh, jadi tuh lu di situ tuh kayak buat lingkaran atau seberang-seberangan. Seberangannya itu sekitar diameternya 2 meter lah. Jarak jadi ya? Agak jauh. Enggak, posisi pegangannya gimana? Pegangan tangan ke belakang semua. Jadi di belakang, jadi di tembok itu ada pipa, dan kita semuanya pegangan tangan di pipa bareng-bareng, dan kita ngerasain tangan masing-masing. Iya, paham. Jadi kemungkinan besar itu bukan dari rombongan kita dong. Mungkin, ya itu mungkin. Kemungkinan besar. Misalnya ada juga yang dari penonton Hoax TV ngomong, ngomong, alah itu paling anggotanya, alah itu paling yang denahnya hafal denahnya. Itu jaraknya dari gua uji nyali itu ke dia itu lorongnya kan? Mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dan ya, misalnya dia gerak, kemungkinan kan air rusuh. Ada bunyi mau nggak mau dia kayak nyemplung dulu bisa. Iya bisa nyemplung. Kalau emang dia ya pasti sama anggota bokap lu diinjek lehernya. Dan itu cewek. Bajingan kamu gitu. Itu cewek bro. Hah? Siapanya? Yang kuncinya apa? Yang hafal denahnya. Oh cewek. Tadi gue pikir cowok. Iya. Cewek. Terus. Nah itu udah gue langsung cabut aja, udah nggak enak nih di sini. Pas lu kepegang tuh lu gimana? Gue teriak, gue ngomong ini siapa nih yang megang? Terus? Dan emang nggak ada yang ngaku. Pasti lu di situ siapa nih yang megang gitu? Gue pasti gitu. Ini siapa nih yang megang? Anggota bokap gue nanyain lah, emang ada apa mas? Lu merinding sih demi Allah. Kamera kalau aduh gimana ngeliatnya? Ini merinding ya. Ya mau gimana kejadian nyata diceritain ya? Gimana? Situasi Jakarta ini jauh. Jauh. Iya sih. Dan kalau lu tahu Kak, entah gue percaya atau enggak, misalnya katanya misalnya kita menceritakan sesuatu itu tentang mereka tuh datang. Mereka tuh dengar kalau kita nyeritain mereka, jadi mereka tuh datang. Dan hitungan
jaraknya mereka ke kita kan kayak misalnya kita ke Semarang 6 jam, dia kan nggak mungkin 6 jam. 6 jam. Dia bisa aja cuma satu kedipan mata. 1 jam. Jadi ya nggak mustahil lah buat mereka buat Iya, benar-benar. ya datang ke kita lagi. Itu yang pertama. Nah, ntar dulu posisi abis itu langsung pulang itu udah. Gue langsung cabut, langsung keluar. Gue minta keluar. Dan nggak tergesa-gesa kan, pelan-pelan tetap. Ya tetap pelan. Kalau Tapi enggak karena- nyemplung gue bro. Mungkin lu cabut karena udah merasa Udah nggak mulai nyaman, iseng, iya, udah nggak mulai nyaman. Berarti dinyalain lagi dong. Udah dinyalain lagi kita Enggak. cabut. Gus, gue masih penasaran sama yang lu bilang tadi pemanggalan kepala. Itu lu dikasih tahu nggak maksudnya Ada di situ. posisinya atau Jadi gimana? di situ tuh ada, kalau lu tahu film-film yang bokep. bukan bokep bro. Ini film yang kayak di luar negeri lah ya. Film Ada kayu, Mm-mm. terus dibolongin setengah Oh, buat tatakan leher. buat tatakan Oh. leher. Nah terus ada kayu lagi tapi itu udah ada mata pisaunya. Iya. Jadi Dan- dia dan tinggal mata- dijatuhin. Dan mata pisaunya masih ada. Masih ada dan Oh. itu ada bekas darahnya di kayu. Masih ada darahnya? Masih ada. Itu nggak tenggelam tapi dia. Enggak, itu jadi ada sekatnya. Hmm. Ada sekatnya yang bikin air nggak bisa masuk ke daerah situ. Iya benar. Jadi cuma di lorong-lorongnya, di dalam ibaratnya ya itu bisa disebut ruangan atau sekat, itu nggak kena air. Ya mungkin kena tapi dikit ngerembes lah. Lah semen udah tua bro, dari zaman Iya berapa? benar. Yang bilang salah siapa? Iya kan gue ketawa doang. Nah, terus lu ngeliat yang penjaranya itu nggak? Yang pribumi dikurung yang apa? Tidurnya aja pun berdiri. Itu ada, itu iya gimana gue ngejelasin nih? Ya itu tuh kecil, emang kecil banget dan Bener-bener misal kecil. lu mau lihat ya silakan semuanya pada datang. Bayarin dong, Tapi tiketnya dong. itu murah bro. Berapa? Kalau nggak salah 10.000 atau 5.000 waktu itu ya. Tapi kayaknya Enggak, sekarang- tiket ke sana ke Semarang. Pesawatnya, bro. Tiket pesawat kan ini namanya Bukan corona. tiket masuk ke sana. Ya, kalau ke Semarang ya Tiket kan masuk iya murah. lu tinggal calling gua aja bro. Oh Anjing 10.000 gue, 10.000 ke Semarang. Lah ada Naik bro. apaan? Lu 100.000 udah bisa ke Semarang. Oh, iya. Naik? BM. Iya. Lu ngebak bisa bro. Iya bisa. Ya tapi paling Nyampe sana paru-paru basah. baru basah. Anjrit. Nah, Lu ngeliat penjara itu ngeliat bisa perkirain nggak ukurannya semana? waktu itu kalau nggak salah ya sekitar 3 kali 2 mungkin 6. Cerit. 6 meter Iya, buat 6 meter. buat rame. 3 kali 2. Iya 6 meter luasnya. Luasnya. 6 meter kubik ya. 6 Itu 11 orang loh. itu bisa lebih bro. Dia kayak serius bisa lebih. Bisa lebih. Lu ceritain juga. Gue diceritain Lu jadi kebayang nggak sih dia lu ada di historinya. kotak itu? Iya. Makan gimana anjir? Pasti lu kayak muka udah ketemu Ya emang muka. ibaratnya emang yang mau Itu tinggal nunggu Yang- aja dipenggal. Oh. lu yang masuk penjara itu ibaratnya lu bakal ya emang Udah bakal- mati, lu bakal mati tapi ya tinggal prosesnya Ya, lu lama apa gimana? bentar. Udah next, tadi lu udah mau lanjut ke cerita kan, berarti abis dipegang itu lu udah cabut. Cabut. Gua cabut, Intinya lu cabut udah gitu. pokoknya gue udah nggak mau ada di situ lagi. Kita Itu kucing guys. Tapi gue lihat di situ ada putih-putih bro. Nah lu jangan Sekarang, gitu. sumpah. Lu Sekarang, jangan gitu. Sumpah tadi lewat Jangan kenceng. gitu. Gua cabut ya. Jangan Gua gitu cabut lah, ya. Demi jangan lah. Allah bro. Demi Allah tadi gue lihat putih-putih di sana. tonjok Kan lu. kita Sumpah. kita kan barak Kecil, sini, bro. Lah bodo amat bro. Mereka juga barang sini dari zaman dulu bro. Mau gimana? Kita udah kenal, udah sohib lah. Lah sohib dia belum sohib kita bro. Umurnya jauh. Gua di sini gak ganggu, Jir. Jangan ganggu gua lah, Bro. Kalau lu di situ tahu ada pohon nangka. Gua Nah di tahu. situ tadi gue lihat putih-putihnya. Udah, Pohon karena yang itu dong. emang itu namanya Kayak yang ada di video hoax yang Iya, iya. sebelumnya. Ih, ditonton. oh, yes. Bagus. Gue penonton setia bro. Anjay. Temen gue Ini jatuhnya yang kayak video yang bakal kita upload ntar malam nih. Apa yang gua ngomong sama lu sekelibetan. Iya, sekelibetan. Ini baru ada sekelibetan 1. Ntar ada 9 sekelibetan. Kalau di aula ada 9. Nanti jadinya beli. Belibet. Oke, next apa lagi, guys? lo mau yang mana? Gue udah Tapi gue pindah. pengen banget sih Kelawang Sewu. Asli seru Iya, banget asli itu sih. seru. Tapi Apalagi kalau kalau yang cuma sekarang, ceban. kalau yang sekarang itu udah di ibaratnya Rubuhin. direnovasi lah. Jadi udah banyak yang diwarna-warnain. Iya, Jadi iya, iya. kesan Jadulnya. zaman Belandanya, zaman jadulnya tuh udah Hilang. agak luntur lah. Iya, iya. Nah, itu juga ada mitos juga di Lawang Sewu itu ada pintu yang bisa tembus ke tempat lain.
Maksudnya tempat lain? Oh, kayak portal gitu ya dia. Ada portal dimensi. Oh, gua Kata teman-teman gue waktu di Semarang. portal dimensi itu maksudnya pindah tempat doang Iya. apa Pindah pindah waktu tempat, pun pindah juga tempat, bisa? pindah tempat tempat dan doang. waktu sih seharusnya. Sumpah, tadi gue liat putih-putih bro di situ. Dua sekelibetan. Dua. 2 kali di pohon mangga. Kalau nggak salah ini pohon mangga ya, Di? Enggak, ini pohon kaktus. Ini mangga. Ini mangga punya kan? lu. Nggak usah ditunjuk anjing. Ya, gua kan nunjuk pohon mangga, bukan nunjuk orang. Gini. Bukan nunjuk makhluknya. Siapa tahu makhluknya di atas gua. Lu tunjuk. Udah 2 sekelibetan. 2. Ya emang di sini ya bukan ya kalau lu bisa pada kesini ya coba aja kesini. Tapi Gue mau Ya. dong dari subscriber Hoax TV nih ada yang komen mau dong main ke sana atau mau nyoba Ya, apa? kita- Gua terima banget. Apa maksudnya gue bakal kita welcome banget. Tapi gua nggak di sini. Gua di Semarang. Dia pasti Semarang. Udah balik ya. Semoga aja saatnya tepat dia di sini gitu. Gua di sini. Ya sekitar Desember lah. Ya kalau juga ada subscriber yang mau berbagi cerita, Ah, undang benar. kita ya kan. Undang kita samperin. Kita nggak minta apa-apa. Kita Nggak minta juga nggak apa-apa. bisa ngasih apa-apa. Minimal tapi di rumah lu ada martabak. Sama Coca-Cola. Terus lanjut guys. Mau lanjut yang di mana? Setelah gua udah di Semarang Yang atau menurut lu belum? yang berkesan banget yang bisa lu bikin merinding kayak tadi tuh. Lu sampai berhenti Gua aja. banyak, bro. Ini udah enggak nih, ini Sumpah, udah enggak. ini- Tapi gede-gede banget bisa ini dimasukin sedotan. ini sumpah gua pertama kali pindah, gua kan menjelajah semuanya yang Ha-ha. tadi seperti gua bilang. Heeh. Gua udah nyobain kuliner, nyobain tempat yang katanya mistik. Mistik, iya. Mistik mana bro? Pasar. Iya, terus Kita udah nyobain yang di tempat-tempat horor, Wisatanya udah semuanya, hampir semuanya lah kita udah nyobain. Iya, Terutama iya. gue ya. Gue makan di Kucingan paling rame di Semarang. makan kucing. Makan nasi Sego kucing. Oh. Sego kucing. Biasa orang Jawa ya nasi kucing. Angkringan. Oh, yang keringan, tahu Iya, gua angkringan. angkringan. Angkringan itu bukanya sekitar waktu itu kalau nggak salah setengah 12 atau jam 11 gitu. 11 atau setengah 12. Itu tutup nyampe bisa-bisa jam 3, jam setengah 3 lah baru tutup. Mm-mm. Gue kesana itu sekitar jam setengah 2 atau jam ya sekitar 1 sampai jam 2 pagi. Gue berangkat ke sana bersama saudara gue dan abang gue, berempat kita. Setelah kita udah makan-makan, udah kenyang lah, kita mau tidur dong. Ya Oke. udah pagi. Kita mau tidur, kita balik. Udah parkirin mobil. Gue sama saudara gue lagi nutup gerbang. Oke. Ini nyampe rumah nih. Gue udah nyampe rumah. Oh. Gue lagi nutup gerbang dan saudara gue sama abang gue si Raja Ubur-ubur dan Oke. abang gue Mm-mm. itu lagi bukain pintu Rumah. Oke. Lagi bukain pintu rumah, tiba-tiba ada suara cekikikan tante Oke. Di sini bukan tante, mbakku. mbakku. Dia kalau dipanggil tante transfer maunya ntar. Nah, kalau tante, biasanya gue bawaannya pengen transfer. Kita ditransfer sama dia. Iya. Ya malah enak dong bro. Itu denger banget. Denger banget, bener-bener kayak itu. Jadi depan gua ceritain lokasi rumah gua. Oke. Depan rumah gua itu ada jalan dan ada rumah lagi dan itu ada pohon gede, pohon mangga juga. Belakang rumah gua itu lahan kosong dan ada jalan. Setelah jalan itu ada jurang dan jurang itu Apa sih, terkenal di Semarang itu angker. Lu bilang nggak menyokap bokap lu kenapa harus nyari rumah di pinggir jurang? Karena Ini normal-normal jadi lagi di gini, komplek. jadi gini bro, itu perumahan yang buka itu salah satunya keluarga gua, Oh. salah satu keluarga dari nyokap gua. Iya. Jadi kebanyakan adik-adik nyokap gua dan terutama gua dan abang gua itu ditinggalin di tempat itu di satu perumahan. Iya. Jadi di situ istilahnya itu gua- komplek keluarga lah ya. Komplek keluarga. Jadi banyak banget itu keluarga gua di situ. Oke. Ya jadi biar bisa ngawasin juga, bisa ngapa-ngapain juga. Ya jadi emang ya angker juga dari zaman dulu, dari zaman itu kalau nggak salah Majapahit. masih itu perbukitan. Oh. Itu jadi perbukitan dan ada jurang itu selalu kalau nggak salah nyampe sekarang itu masih makan korban. Pasti ada kecelakaan. Jaraknya tuh agak jauh tapi maksudnya berapa meter lah jurangnya gitu. Itu sekitar paling 15 meter bro Oh dari iya belakang sih, rumah maksudnya gua. nggak langsung di belakang rumah lu kan. Nggak langsung, Iya. tapi ada Dan space jurangnya itu masih makan korban. masih makan korban. Tapi katanya sih udah diberi
ya sajen lah biar nggak ini, tapi ya tetap diberi penangkal lah. Diberi penangkal biar nggak memakan korban yang lain, tapi tetap aja ada truk-truk yang kayak remnya blong, ada yang keguling di situ. Dan itu emang posisinya tanjakan. Oh jadi sorry jurangnya itu adanya di luar komplek lu dong? Perbatasan komplek gua. Jadi ada jalan, ini jurang, ini komplek gua. Oh ini jalan. Ini jalan raya, jalan raya gede. Ini pas mau masuk komplek lu mau nggak mau nyebrang tuh jurang dong. Iya ngelewatin. Oh. Jadi situasinya samping-sampingan doang dia. Iya samping-sampingan. Nah di situ gue denger banget. Dan menurut mungkin pertama kali gue denger, oh gue halu. Ya kan? Oh gue nih. Kalau lu doang sendiri lu halu. Gue halu. Tapi ternyata gue suruh diem saudara gue dan abang gue. Itu semuanya pada diem. Ada suara lagi, langsung gua cabut, gua biarin lah gerbangnya kebuka, pintu udah buka langsung, tapi nggak ada yang berani naik ke lantai 2. Soalnya emang istilahnya lu mendingan kumpul aja dulu deh. Kumpul dulu, nenangin dulu, baru naik bareng-bareng. Iya. Karena kalau nggak ditutup lupa biarin sampai pagi. Kalau nggak salah, makhluk-makhluk kayak gitu tuh menyerap rasa ketakutan kita. Benar. Oh, jadi, justru kita jangan takut dong. Kita jangan takut, tapi kita emang ya biar takut, bro. Biar tenang dulu aja, tapi jangan sombong. Oh, jangan sombong. Iya. Jangan serba salah jadi. Iya anjing. Enggak, gue mau tahu suara yang lu denger kenceng apa? Kenceng banget, dan itu gue berasa itu jauh. Gue bisa bilang itu aman karena kenceng. Soalnya mitosnya dia apa? Kalau lu denger kenceng jauh. Dia jauh. Nah, tapi ini kenceng jauh. Jadi kan katanya jauh. Gue bingung nih agak bingung. Jadi kan ada juga yang mitosnya kalau suaranya jauh itu berarti dekat. Dan suaranya dekat itu berarti jauh. Oh, tapi ini kayak suaranya kenceng di ujung sana, tapi di ujung sana kenceng banget. Jadi posisinya di mana kira-kira tuh ya? Ya sekitar 15-an meter juga. Kalau pengang tuh tanda-tandanya apa? Pengang tanda-tandanya belum berkuping. Oh iya. Enggak tahu gue. Nah, itu juga itu gue disambut lah, ibaratnya disambut di rumah itu, mungkin di daerah itu gue disambut. Padahal lu udah lama kan di situ? Itu gue tahun pertama. Setelah gue menjelajahi Semarang. Tapi itu emang kayak mungkin ya di rumah gue doang sih. Itu mungkin emang gara-gara kesalahan ya gue juga. Kenapa? Jadi kan itu rumah ada 2 lantai. Lantai pertama itu diisi sama mbah gue atau nenek gue. Oke. Nah, nenek gue itu ya ngajinya dulu sering, tapi sekarang udah mulai jarang, ibadahnya udah mulai jarang. Dan kalau sholat beribadah gitu, misalnya harusnya 4 rakaat, dia hanya melakukan 1 rakaat. Kenapa? Itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu, tapi dia bilang katanya Tuhan pasti membalas. Maksudnya Tuhan pasti menerima. Di situ gue nggak tahu lama. Ya, gue juga nggak tahu. Itu kan persepsinya dia. Iya, biarin aja lah. Persepsinya beliau. Iya. Dan gue akuin gue juga jarang ibadah, abang gue juga jarang ibadah, dan kita berdua juga jarang banget itu ada di rumah. Emang kita istilahnya abang gue lagi kuliah. Ya, lebih banyak sepinya lah. Banyak sepinya rumah itu, dan di lantai 2 itu kasusnya sama kayak rumah gue ya, dia ya. Benar. Sama-sama sepi. Benar. Dan itu rumah gue ada satu spot yang emang itu buat gudang, dan itu nggak ada penerangan. Dan emang cocok lah buat ya mungkin buat tempat-tempat makhluk-makhluk seperti itu. Iya. Istilahnya jadi kandangnya mereka lah. Jadi kerajaan. Bisa. Nah, kerajaan lagi anjir. Di video kita isinya kerajaan semua. Raja mulu anjing. Bener, kita harus ada domba kerajaan. ya berarti itu sub raja. Soalnya kalau di tempat perumahan gua itu emang bener ada kerajaan yang paling gede. Oke. Nah, jadi setelah itu setelah kejadian itu gue udah nyantai lagi. Udah biasa, udah melupakan lah ya, udah melupakan juga. Oh, ini perkenalan, tandanya mereka ada di lingkungan gue. Jadi kita harus ya emang toleransi antar sesama makhluk. Dasarnya kita hidup berdampingan sama mereka. Kita hidup berdampingan, kita nggak bisa menyalahi kodrat. Ya kan? Setelah itu gue waktu itu emang nggak, nih gue bakar lama-lama. Anjing matanya nyala anjing. Iya. Ngeri banget. Jadi waktu itu gue tuh
antara mitos juga sih. Apa? Gue tuh kan katanya orang-orang Indonesia, orang-orang tua Indonesia tuh yang dituakan kita nggak boleh tidur pas jamnya maghrib. Oke, ya. Ya kan? Dan di agama gua pun emang Nggak boleh ya. Nabi gua tidak dianjurkan nggak dianjurkan tidur pas azan. karena lu pernah nggak tidur misalkan jam 4 bangun kayak jam 8 malam itu lu kayak bingung gitu nggak? Iya, nggak tahu kenapa kayak benar. kayak langsung jam berapa nih kayak lu kadang Panik, mikirnya panik. ini pagi lah atau siang, lu lupa lupa waktu. Dan di situ katanya saat kita tidur maghrib, mimpi yang harusnya kita tuh mimpi atau kemana itu kayak kita pindah dimensi gitu loh. Jadi kita kayak bingung pas balik lagi bangun, di mana nih? Padahal masih tempat yang sama, waktu yang sama, waktunya jalan terus. Iya. Nah, jadi gue waktu itu kalau nggak salah antara tidur jam 4:30 atau jam 5, gue baru bangun sekitar jam 12 malam. Iya. Ya kan, gue jam 12 malam, posisi abang gue juga udah pada tidur. Dan lu baru melek sendiri ya? Gue melek sendiri. Dan itu posisi kamar gue dan kasur gue. Jadi ini ada jendela, ini kasur gue. Jadi ini jendela, ini kasur gue, dan ini jurang. View-nya langsung jurang. View-nya bro. jurang yang sering yang makan korban tadi itu. iya. Dan di situ ada pohon gede. Itu disebutnya kalau di Semarang di perumahan gue namanya randu. Pohon randu atau randu namanya? Randu, nggak tahu itu sebutan pohonnya atau itu daerah wilayahnya, itu namanya sebutannya randu. Randu. Itu ya. Antara ya emang di sebelahnya itu ada pos rumah gua, pos perumahan. Pos perumahan. Yang dijaga satpam, dan sebelahnya persis sekitar ya 10 meter itu ada pohon yang gede banget. Terus? Nah jadi gue lagi tidur kan, gue kebangun sekitar jam 12-an tadi. Gue bangun, gue bingung dong mau ngapain. Gue YouTubean. Gue YouTubean tapi belum ada. Gue lagi tiduran, tapi tiduran telentang, menghadap ke atas. Iya. Ternyata itu terlihat malam-malam. Ya terlihat itu view-nya itu ya pohon tersebut. Dan buat 2 jam, jadi jam 2 dong. Ya kan, dari jam 12 YouTube 2 jam di YouTube nih. Terus? Nah setelah itu santai dulu. Iya, gue santai. Setelah itu tiba-tiba dari pohon itu gue bener-bener ngeliat nih kayak wah. itu kucing bro. Gue tahu kucing kenapa harus kagetin. Nah kita lanjut aja, kita balik ke topik. Jangan terlalu melenceng-melenceng lah. Oke, siap. Gue kayaknya punya channel bagus nih. Ini channel Aldi. Gue ngatur sini. Jadi gini bro, Lu ngeliat di pohon itu? di pohon itu loncat ke jendela gue. Wow. Jadi Demi benar-benar apa? demi Allah. Apa? Itu apa yang loncat? Itu kayak ya gue nggak Wah. bisa nyebutin secara Lu spesifik. merinding lagi, bro. Emang bro, Gila. jadi ini Gua emang juga. kepalanya tuh panjang. Kepala panjang anjir. Kepalanya panjang. Itu jadi kayak Kepala apa leher? kepala. Jadi dia nggak punya leher. Wow. Kayak nggak punya leher. Jadi kalau lu tahu tirai yang biasa kayak di kantoran yang bisa diputar-putar, kebuka, masuk sinar matahari, diketutup. Iya. Nah itu gue lihat kan ada lampu ya. Lampu tuh nyinarin, jadi kan kelihatan bayangan kalau ada apa-apa. Fokus gue ke situ terus nih. Terus. Bagus. Jadi Cabut dulu ya. santai dulu, ini masih banyak bro cerita gue. Anjir, Gus, jangan lama-lama dong. Itu dari pohon itu. Guys, ini udah jam 12 loh. Dari pohon itu ada yang loncat. Pertama satu, terus nempel. Jadi jendela gue tuh biar ada pandangan, gambaran. Iya. Itu ada 2 gini. Dan hordeng itu yang tadi puter-puter itu. Iya, betul. Kenapa nggak lu tutup sih? Udah gue tutup, tapi kan kelihatan dari bayangan lampu. Tiba-tiba nempel nih, satu. Dan jarinya itu emang seperti jari manusia. Wow. Tapi jarinya itu panjang-panjang bro. Kukunya. Apa ya itu? Bukan kuku. Oh, jarinya jarinya panjang banget. Itu mungkin ada sekitar 20 cm mungkin. Itu benar-benar gede banget bro. Dan itu tiba-tiba 5 menit kemudian atau 3 menit kemudian, ya hitungannya bentar lah, itu ada yang loncat lagi. Jadi Dan disitu, posisinya si yang loncat pertama masih di situ. masih. Astaga. Jadi di satu jendela satu
satu jendelanya lagi ada satu lagi. Wow. Astaga. Dan itu setelah 10 menit hilang. Oke. Tapi balik lagi, nyampe azan subuh baru itu hilang. Lu nontonin terus itu? Gue ngeliatin, gue mikirnya nih, misalnya gue buka Monyet takut. mungkin nggak kalau monyet? Nggak mungkin. Kalau apa ya? Lu tahu itu palanya panjang gitu gimana? Kelihatan banget bro. Bayangannya itu? Bayangannya, Postur badannya tuh postur tubuhnya ya agak normal lah. Gue baru dengar, maksudnya Iya. makhluk-makhluk kayak gini tuh gue baru dengar badan panjang. Dan itu, dan mungkin gue Gue belum denger ngasih orang tahu. jalan anjir di belakang. Sama gue juga. Gue nggak suka. Gue dari tadi bro. Terus. Jadi di pohon itu katanya itu adalah kerajaan mereka. Di pohon itu. Itu. Makanya Makanya ya, dia loncat-loncat ke rumah lu. ya nggak tahu Lu mungkin Spiderman bukan? soalnya mungkin gara-gara rumah gue jarang ibaratnya dipakai buat ibadah-ibadah lah. Ibaratnya biar dia merasa tempat itu nyaman karena tempat itu tidak jarang banget dipakai untuk kegiatan agama lah. Iya. Ini gue Jadi- mau ngeluarin fakta baru juga. Jadi tubuh kita ini waktu dilahirin kita tuh punya apa ya namanya ya? Aura Oke. positif yang tebel dia. Dan saat kalau di agama gue jadi ada puber gitu. Oke. Di saat kita puber kita udah diputus amalnya, maksudnya udah masuk amalan kita sendiri. Jadi kalau kita ngelanggar kayak maaf ya kayak mabok atau zinah lah atau apalah, itu tuh menipis. Oh. Semakin menipis semakin peka lah kita. Nah, kayak orang-orang yang bisa ngebuka aura tuh maksudnya jadi kayak pelapisnya itu dibuka gitu loh. Kenapa dibuka? Enggak kan kadang ada orang-orang Oke, yang oke. di YouTube itu kayak gue buka dulu auranya. Jadi bisa dibuka gitu auranya. Dan semakin Bro, kita gue merinding lagi bro. gila lu merinding banget. Asli. Kacau bro. Deg-deg kenapa sih lewat-lewat mulu? Ini kayaknya yang pohon belakang nih. Ini pohon mangga juga nih. Iya. Ntar akhir cerita gue kasih tahu fun fact-nya di sini ya. Fun fact-nya boleh di tempat lain nggak? Gue udah gak sabar. Oke, kita tutup aja. Jadi tuh emang ya kita persingkat aja, ini baru-baru ini juga. Enggak nih, kelarin. Bro, makin kenceng Lu bro. makin Iya. denger ada suara orang yang lempar-lempar juga kan? Gue mau cabut bro. Bentar lah, satu-satu, yang satu. ini nih, Ayo, yang cepet di dong. jendela, yang di jendela tuh Yang di gimana? jendela udah cepet pokoknya dong! udah Cepet pokoknya dong! udah Cepet pokoknya dong! setelah azan itu udah nggak ada lagi. Oke. Dan setelah hari-hari berikutnya udah nggak ada lagi. Setelah gua udah nggak tidur waktu jam maghrib Pas atau lu jam lihat itu, setengah 6. pas lu ngeliat itu, ngilangnya kapan? Ngilangnya Azan. azan subuh. Anjir. Dan dia begitu terus di jendela lu. Dia Dan lu begitu liatin terus. terus. Dan Lagi-lagi. Anjing sekelibetan cuk. gua lihat juga 3 kali. itu yang tembus ke bengkel. Gue cabut Jo. Itu Tiga itu kali. yang tembus ke bengkel, Bro. Gue Tiga gak kali. kuat. Jadi gimana nih? Kita selesain apa? Selesai. Cepetan dong. Selesain aja. Ya cepetan dong. Udah. dong. Terima kasih. Cepetan dong, cepetan Udah. dong. Terima kasih. Cepetan dong, cepetan Udah. dong. Terima kasih. Selesai cerita lu. Apa jadi lu hostnya? Gue juga udah gak nyaman, Bro. Iya makanya main cepet. Iya. Jadi baru-baru ini juga Terakhir nih cerita terakhir dah nih. sebenarnya masih banyak tapi ini Udah. terus. ini yang baru-baru aja. Jadi di rumah gua kan di atas ada 2 kamar Iya. dan satunya itu dipakai gua sama bang gua. Tapi dibedain jadi ada 2 ruangan. Oh diskat. Diskat. Iya. Jadi gua lagi pergi nih, gua lagi nongkrong, gua lagi cabut. Nggak ada di rumah. Abang gua ngerasa gua ada di rumah dan abang gua ngeliat juga. Kayak gue Mario banget. bener. Abang gua juga ngeliat kayak gerak-gerik gua lah. Iya. Gerak-gerik gua. Gerak-gerak gerik gua. Gerak-gerik gua. Jadi kayak dipanggil-panggil, Kak. Bro, gua ngeliat lagi Iya. sumpah putih-putih, Bro. Makin Kita fokus aja ke Sabar, ini. sabar. Kamera Sal. mati. HP lu mati, Sal. kameranya Yang ngerekam dari tadi. Iya. Dari tadi. Cabut, Bro. 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 Serius lu, Sal? Udah ngerekam dari tadi. Iya. Nih ada yang ngeluarin dari si gua. Tolong!
pasti dah. Bentar dulu om, gue mau balik om. Banyak om, asli, nggak bohong gue. Cabut gue.